Selamat datang di channel Kotak Hitam Menguak Rahasia Dunia Penerbangan. Kapten Miftah Hasan dan juga saya Yurika akan mengajak seluruh messenger untuk take off dengan rute cara jadi pilot. Nah, sebelum kita menguak lebih lanjut, pastikan untuk like, komen, dan subscribe channel Kotak Hitam Menguak Rahasia dari Dunia Penerbangan. Nah, passenger pasti pada nanya nih di sini. Kemarin kita sudah membuka peluang sebesar-besarnya untuk passenger bertanya di kolom komentar bagaimana cara menjadi pilot, apa saja tahapannya, persiapan mulai dari SMA. Nah, sekarang Kapten Miftah Hasan akan memberikan rahasianya mulai dari SMA bagaimana dia bisa tembus seleksi menjadi pilot. Silakan Kapten. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi para passenger semuanya, untuk menjadi pilot itu tentunya ada dua hal. Apakah nantinya pakai biaya sendiri atau mencari scholarship atau beasiswa. Ya. Nah, tentunya ini memerlukan persiapan khusus. Nah, kalau untuk biaya sendiri ya tentunya memang itu relatif cukup mahal ya. Bisa aja kisaran persiapan mungkin kalau untuk biaya itu antara 1,2 sampai 1,5 M. Ya. Wow. Itu untuk sekolahnya top. Ya. Nah, tergantung tempatnya di mana, mau di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, tentunya juga nanti untuk cost of life-nya, untuk biaya hidupnya tentu akan menyesuaikan. Nah, kalau untuk scholarship tentunya mungkin tidak istilahnya membingungkan tentang biaya, tetapi mungkin seleksinya atau persiapannya akan jauh lebih matang. Nah, oke, sekarang masuk ke persiapan dari SMA. Mungkin adik-adik yang masih di SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 terutama, apabila mau atau bercita-cita untuk menjadi seorang pilot dan mau terutama untuk masuk melalui jalur scholarship atau beasiswa, nah itu memerlukan persiapan seperti berikut. Nomor 1 adalah fisik. Ya, kita harus sehat jasmani dan rohani. Karena untuk menjadi pilot, terutama untuk pilot, tentunya untuk kita jadi pilot pengennya bekerja di airline ya, di maskapai penerbangan. Itu nantinya harus kelas 1 medical certificate. Jadi medical certificate kelas 1 yang paling atas. Tapi untuk awalnya cukup di kelas 3 dulu, enggak apa-apa. Tapi kita harus persiapkan diri kita sampai ke kelas 1. Nanti ya di lain episode akan kita kupas detail mengenai ini. Ya. Kedua, di akademik. Akademik tentunya apabila kita mau scholarship, tentunya maskapai atau airline yang ingin memberikan beasiswa mencari kadet-kadet atau calon-calon kadet yang terbaik. Tentunya mereka akan mengeset minimal dari prestasi akademik rata-rata di mata pelajaran tertentu 7 ke atas nilai rata-ratanya. Nah, mata pelajaran apa yang paling penting? Nomor 1, bahasa Inggris. Kenapa? Karena semua pelajaran, baik itu yang teori maupun yang praktek, petunjuk-petunjuk, perintah-perintah, semuanya adalah bahasa Inggris. Memang di dunia aviation itu ada 5 bahasa resmi. Bahasa Inggris, Rusia, Cina, Prancis, dan satu lagi saya lupa. Nah, yang lainnya itu tidak umum, tapi yang paling banyak dipakai sampai 90% itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris adalah yang utama. Oke, jadi yang kedua adalah pelajaran matematika. Sebenarnya sih di dunia penerbangan tidak memakai rumus-rumus matematika yang istilahnya yang kompleks, tapi di sini adalah mengasah bagaimana kita bisa menghitung secara cepat. Ya, karena di penerbangan semuanya berjalan dengan cepat. Jadi mengasah otak kita bagaimana bisa berhitung secara cepat biarpun rumus-rumus sederhana. Ya, di bawah tekanan pula, di bawah stressful condition. Nah, untuk yang ketiga, yang pelajaran yang cukup penting adalah fisika, karena di dunia penerbangan juga banyak contoh bagaimana mendesain pesawat sehingga bisa terbang itu pakai ilmu-ilmu fisika tentang mesin, tentang listrik,
Nah, yang keempat adalah geografi. Ini tambahan sebenarnya. Jadi contoh untuk kita navigasi, mengetahui suatu tempat, suatu kota, tentang cuaca segala macam, itu ada bagian-bagian dari ilmu geografi yang berguna di saat kita ikut sekolah pilot. Gitu. Banyaknya ternyata ya, dan itu saya tidak suka semuanya pelajarannya. Passenger berarti harus benar-benar ini untuk memperhatikan bahasa Inggris, matematika, fisika, geografi. Nah, itu dia. Nah, sekarang pasti pada nanya nih, persyaratan apa saja yang diperlukan untuk bisa bersekolah di sekolah penerbangan? Oke. Untuk persyaratan, pertama usia minimal harus 18 tahun. Minimal, maksimalnya? Nah, maksimalnya saat ini saya lihat tidak ada, tapi biasanya melimit maksimal itu dari kalau kita lewat scholarship atau beasiswa, biasanya yang memberikan scholarship akan memberikan batasan usia maksimal, karena kan dia nggak mau sudah disekolahkan dari biayai, terbangnya cuma sebentar gitu. Karena untuk pilot itu sendiri maksimum adalah di usia 65 untuk bisa tetap terbang. Nah, itu tadi dari usia. Kemudian dari akademik, tentu nilai akademik tadi sudah saya sampaikan, biasanya mereka juga mensyaratkan untuk prestasi nilai akademik terutama di 4 pelajaran tersebut. Terus berikutnya adalah fisik. Nah, di fisik ini yang saya alami ya, itu ada 2 fisik dari istilahnya samapta. Nah, itu dites waktu kita lari, terus kita push up, sit up, renang, segala macam itu kita dites. Itu untuk program beasiswa, tapi kalau program mandiri biasanya enggak perlu itu. Nah, kemudian untuk yang kesehatan, nah ini semuanya perlu, karena itu tadi untuk memenuhi syarat untuk kelas 1 berarti kelas 1 medical certificate ya. Nah, itu biasanya dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dites untuk bisa memenuhi syarat. Ya. Kemudian dokumen-dokumen biasanya ijazah, tentunya ijazah kelulusan, karena minimal pendidikan harus SMA dan sederajat. Kemudian juga nilai-nilai, kemudian hal-hal lain biasanya mungkin surat keterangan melakukan baik, KTP dan segala macam gitu. Oke. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri ada berapa banyak sekolah penerbangan sih? Di Indonesia sendiri sih sudah mulai banyak ya. Kalau yang paling awal, paling duluan itu untuk yang dimiliki oleh pemerintah itu satu di Tangerang, namanya Curug, di Sekolah Tinggi Penerbangan Curug. Nah, itu mereka dapat beasiswa dari pemerintah. Kemudian ada Juanda Flying School, itu swasta juga. Kemudian banyak airline sekarang yang membuat seperti grupnya Lion Air, mereka punya sekolah penerbangan sendiri, Sriwijaya, Mandala. Terus juga ada beberapa mantan pilot senior yang membuat sekolah penerbangan juga. Ada Bali Flying School juga, itu cukup saya di sini tidak merekomendasikan, tapi kan tadi menjawab pertanyaan ada berapa banyak. Ternyata banyak juga ya sekolah-sekolah penerbangan di Indonesia. Tapi banyak kan sih juga ke luar negeri. Kenapa? Karena sekalian untuk mengasah pengalaman dan juga bahasa. Karena kalau di dalam negeri mungkin biarpun materinya bahasa Inggris, penyampaiannya banyak kan dari bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di luar negeri kayak di Filipina, di US, di New Zealand, di Australia, di Eropa, itu kan mereka juga sudah terbiasa dengan penyampaian bahasa Inggris. Oke, kalau mulai tahapan-tahapan sekolah pilotnya itu? Oke, tahapan pertama setelah kita lolos ya tadi ikut seleksi, terus lolos, terus kita mulai masuk ke sekolah pilot. Nah, biasanya di situ dibilang cadet atau ya calon pilot ya, atau siswa pilot. Di situ kita pertama license yang diperlukan adalah namanya SPL atau Student Pilot License. Nah, di situ batasannya adalah bisa menerbangkan pesawat sama instruktur
dan juga kalau sendiri pun boleh, namanya solo, tapi tidak boleh bawa penumpang. Itu student pilot license. Kemudian setelah solo itu nanti ada PPL, namanya private pilot license. Itu bisa terbang sendiri dan boleh bawa penumpang tapi tanpa berbayar. Kemudian baru ke CPL, commercial pilot license. Nah, ini syarat minimal nanti saat masuk ke airline. Setelah itu ada ATPL, Air Transport Pilot License. Itu apabila kita mau menjadi seorang kapten. Nah, tahapan di flying school sendiri pertama adalah ground school. Nah, ground school ini mempelajari teori-teori dasar penerbangan, aerodinamika, radioteleponi, navigasi, aircraft teknologi, gitu-gitu. Kemudian prosedur-prosedur dasar dari penerbangan. Nah, itu biasanya untuk pertama kali adalah VFR, Visual Flight Rules, itu yang akan kita pelajari. Setelah ground school, baru ke pesawat. Tapi ada juga kalau sekarang banyakkan juga mereka untuk menghemat waktu dan biaya, sebelum ke pesawat langsung itu mereka lewati simulator. Jadi di simulator akan diajari cara-cara menerbangkan, menghandle pesawat, tapi masih berbentuk simulasi. Oke, jadi setelah selesai tahapan simulator, masuk ke tahapan pesawat. Pesawat biasanya handling dulu di darat, jadi pengenalan misalnya struktur pesawat, mesin pesawat, kemudian juga bagaimana memeriksa sebelum penerbangan, namanya pre-flight. Nah, terus kemudian kita di dalam kokpit pesawat. Ini baru pesawat latih ya, belum pesawat besar. Jadi pesawat latih yang single engine biasanya. Nah, itu tuan dulunya cuma dua, jadi siswa dan instrukturnya. Nah, di situ kita akan diajari bagaimana start pesawat, matikan pesawat, kalau startnya gagal, bagaimana menghandlenya. Baru kemudian setelah itu bagaimana menggerakkan pesawat di darat, ya, maju, kanan, kiri, segala macam. Baru habis itu take off. Setelah take off, terus terbang. Saat diterbang ini manuver namanya, pergerakan pesawat di atas itu. Nah, bagaimana menaikkan pesawat, menurunkan pesawat, membelokkan pesawat, bagaimana terbang lurus. Ini memang kelihatannya gitu doang gitu ya. Tapi beda di atas sama di bawah itu berbeda. Jadi memang harus tadi, makanya kalau ada bakat biasanya dia akan bisa cepat. Tapi kalau mungkin ini juga agak lambat, ada beberapa teman yang agak lambat menyelesaikannya karena itu. Nah, setelah itu bisa kita terbang solo ya, tanpa instruktur. Nah, habis itu kita mulai navigasi, itu biasanya masih di area latihan. Nah, setelah solo kita akan mulai belajar navigasi. Navigasi itu bagaimana membawa pesawat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu masih basic dengan pakai namanya VFR, Visual Flight Rules. Jadi kita membawa pesawat sambil kita membaca peta. Ya. Jadi kita ngikuti jalan, sungai, ada gunung, ada bukit. Itu masih pakai itu. Jadi belum pakai instrumen. Baru berikutnya pakai instrumen. Itu namanya instrumen rating. Jadi kita terbang biarpun di cuaca buruk, nah itu kita masih bisa menerbang pesawat karena berdasarkan instrumen-instrumen yang ada dalam pesawat. Jadi begitu sampai nanti ada tes semuanya untuk CPL, untuk type rating, dan kemudian biasanya juga ada tambahan di akhir itu namanya multi engine. Awalnya tadi kita latihan dengan satu engine yang relatif lebih mudah, dan kemudian kita akan dilatih untuk terbang dengan pesawat dengan dua mesin. Kenapa ini agak susah? Karena jika satu mesin mati, ini bisa membahayakan karena kan satu dia menahan, satu dia mendorong. Ini yang bikin dia susah untuk dikontrol. Itu salah satunya. Jadi terus juga mengendalikan dua mesin ini juga tentu ada extra work. Termasuk mengendalikan saat cuaca buruk juga ya berarti. Betul, ya. Nah, setelah semuanya komplit, CPL, type rating, multi engine, nah, dan jam terbang cukup, kita dinyatakan lulus menjadi pilot lulusan dari sekolah pilot.
Oke. Nah, apakah menjamin sih ketika kita lulus dari sekolah penerbangan kita langsung diterima di maskapai penerbangan atau perlu tes lagi atau kita perlu kalau ini ya kalau darat kan kita perlu kayak ini ya surat izin mengemudi seperti itu ya. Apakah ada SIM-nya juga ya kalau untuk pilot seperti itu? Nah, oke, masalah semacam SIM-nya. Makanya tadi saya terangkan kalau sudah lulus sekolah pilot biasanya sudah dia megang CPL, Commercial Pilot License. Itu adalah syarat minimal kita masuk airline. Jadi sudah bisa, dan license-nya atau SIM-nya itu CPL. Tapi ditambahin tadi instrument rating dan multi engine. Nah, pertanyaan berikutnya tadi kan, apakah setelah lulus pilot pasti ada jaminan untuk masuk ke airline? Untuk yang scholarship atau beasiswa dari airline tentunya karena seleksinya tahapan pemilihan sudah di awal sebelum masuk sekolah pilot. Nah itu ya tentunya langsung ikatan dinas, ikatan kerja langsung bisa masuk dan terbang di airline tersebut. Seperti pengalaman saya dulu yang memberikan beasiswa Garuda Indonesia setelah lulus sekolah pilot ya saya langsung terbang di Garuda Indonesia. Nah untuk yang mandiri biaya sendiri, nah itu tidak berlaku kan karena airline tidak tahu dia ini seperti apa. Nah itulah harus mengikuti seleksi lagi untuk masuk ke airline tersebut. Ya. Nah itu ya relatif hampir sama dengan yang awal dulu semuanya tentang kemampuan. Dan ini tambahan ada pengecek atau tes benar nggak sih memang dia bisa aja memegang CPL, instrument rating dan multi engine, tapi benar nggak? Kan harus dites juga kemampuan dia terbang, pengetahuannya betul atau enggak sesuai dengan standar yang airline tersebut maui dan jumlah jam terbangnya cukup atau tidak. Dan itu tentunya perlu persiapan juga. Luar biasa dan ya. banyak juga sih yang sudah susah payah lama dan biaya mahal sekolah pilot setelah lulus tidak bisa masuk ke airline dan tidak bisa terbang, ya akhirnya juga harus mungkin kuliah lagi, kalaupun enggak mungkin jadi profesi yang lain. Jadi ya memang resiko juga. Seperti itu. Oke. Nah, dari pilot menjadi kapten itu tuh perlu proses juga kan? Apakah ada tahapan harus sekolah lagi atau mungkin melihat dari jam terbangnya atau mungkin melihat dari kemampuan dia menerbangkan sebuah pesawat seperti itu dinilai dari mana nih bisa mendapatkan pangkat kapten? Oke. Jadi untuk bisa menjadi kapten pilot atau kapten pilot itu ada syarat minimal dari jam terbang. Biasanya di 1.500 jam terbang bisa, tapi juga tergantung dari airline, kebutuhan dari airline tersebut. Apakah airline tersebut saat itu membutuhkan kapten atau tidak dari first officer-nya, karena sebelum kan tahapan untuk pangkat itu adalah pertama dari lulus itu waktu masuk pertama kali adalah second officer, terus baru first officer, terus captain. Nah itu tadi tergantung kebutuhan juga jam terbang. Nah di airline tertentu itu ada juga seleksi yang cukup ketat. Contoh yang saya pernah alami di Qatar Airways itu seleksi dan ujian untuk menjadi kapten atau namanya di sana istilahnya captaincy atau command upgrade ya, itu sangat ketat. Pengalaman waktu itu ya padahal di Qatar Airways kan pilotnya dari seluruh dunia ya. Nah itu passing grade atau yang lulus untuk command upgrade dari awal sampai akhir itu cuma 20%. Jadi rata-rata 80% itu gagal. Nah, ada mungkin pengalaman menarik. Waktu itu mungkin kita pilot-pilot Indonesia itu kan dianggap terutama oleh bule-bule yang relatif merasa superior, merasa lebih ini bisa berkomunikasi dengan jauh lebih baik, karena itu bahasanya mereka gitu ya. Saya dianggap pilot-pilot Indonesia itu lebih inferior, lebih pendiam, tidak berani berargumen. Ya kita relatif kan budaya kita relatif tidak mau berkonflik terlalu, istilahnya tidak outspoken lah istilahnya. Sehingga waktu itu sedikit direndahkan atau malah dengar-dengar pilot Indonesia nggak bisa apa-apa, pilot Indonesia bodoh lah segala macam ya, ada seperti itu. Sehingga waktu
saya dan teman-teman, terutama waktu itu dari teman saya, ya beberapa ada yang lebih duluan tapi gagal. Nah waktu saya dan teman-teman, terutama saya waktu itu duluan di antara yang sebelum ini, sebelum yang gabung join airline atau join Qatar Airways secara bersamaan, itu kita memang berusaha membalikkan keadaan tersebut. Jadi ada dorongan selain pribadi juga dorongan nasionalisme ya, merasa negara kok nama negara kok direndahkan gitu. Nah ya mungkin juga ada pengaruh dari didikan waktu SMA Taruna Nusantara gitu ya, kita dididik untuk menjaga betul nama Indonesia. Nah dengan persiapan matang akhirnya tahapan yang biasanya paling sulit ya, biasanya kan ujian skill, knowledge gitu, relatif itu hampir bisa lah. Nah paling sulit itu di wawancara, itu yang paling istilahnya killing zone istilahnya di sana. Nah waktu itu ya kita persiapan dengan baik, akhirnya juga waktu di wawancara alhamdulillah berjalan sangat lancar gitu ya, biarpun itu semacam killing zone. Sampai waktu balik selesai wawancara, saya masih ingat waktu itu. Dan biasanya setelah wawancara itu mereka atau yang lain tuh nunggu 3-7 hari untuk mendapatkan kabar apakah dia lulus atau tidak. Nah waktu itu saya baru sampai ke apartemen saya, baru buka pintu, chief pilotnya telepon. Yes, Miftah, how are you? I'm good, Captain. Kan waktu itu saya belum jadi kapten kan. So what do you think about your interview kan, wawancara interview? I think it was okay, Captain. Gitu kan. Only okay? Saya kan bingung juga mau jawab apa. Ya, it was alright. Itu telepon. So what do you think, Captain? It was okay? No. Karena agak juga. Langsung No. ya, langsung dek gitu kan. So what do you mean? That was great katanya. Wow. Saat itu benar-benar fantastik, bagus banget kamu katanya. Dan itu juga setelah itu ada teman juga yang orang manajemen juga langsung telepon, Miftah, you nailed them. Itu adalah slang dari bahwa kamu benar-benar membuat mereka terpukau. Habis dari situ, hampir semua kata-kata di yang lain-lain adalah if you want to be captain, ask those Indonesian. Jadi kebalik, yang tadinya kita direndahkan, sekarang kalau yang lainnya orang-orang bule, orang dari mana-mana itu mau jadi kapten, yang evo-evo, tanya tuh orang-orang Indonesia. Ya, alhamdulillah itu pengalaman yang mungkin cukup berkesan ya. Bukan saya bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi mungkin memotivasi kita bahwa bangsa kita itu mampu bersaing dengan orang dari manapun. Jadi jangan merasa rendah diri. Itu juga cambukan untuk semua passenger yang sudah setia sekali untuk like, comment, dan subscribe channel Kotak Hitam ini. Karena apa? Karena kita menguak rahasia dunia penerbangan itu nggak tanggung-tanggung ya, semuanya gitu. Nah, tapi untuk passenger semuanya yang masih bingung atau mungkin masih ada yang unek-unek yang mau disampaikan di sini, bisa langsung aja komentarnya dikirim di kolom komentar kita. Dan jangan lupa untuk terus saksikan semua postingan kita di channel Kotak Hitam, karena itu juga memberikan semangat kita juga ya untuk terus memberikan konten-konten. Thank you banget, ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus tonton channel Kotak Hitam dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Yurika dan juga Kapten akan pamit. Dan jangan lupa untuk nonton channel Kotak Hitam menguak rahasia dunia penerbangan.